Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul materi kami yaitu solusi awal metode transportasi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman kita yaitu Emi Soraya. Pada Emi Soraya dipersilakan. Definisi dan aplikasi metode transportasi. Jadi salah satu tahap penting dalam penyelesaian masalah transportasi adalah penentuan solusi awal. Solusi awal adalah langkah pertama untuk mendapatkan titik mulai yang kemudian akan dioptimalkan menggunakan metode yang lebih lanjut seperti metode shaping atau mode distribution method. Dengan solusi awal yang baik, proses optimasi dapat berjalan lebih efisien dan cepat menemukan solusi optimal. Beberapa metode yang digunakan untuk menentukan solusi awal seperti metode barat laut, metode biaya terkecil, dan metode approximal Vogel memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan solusi awal yang berpengaruh pada hasil akhirnya. Pemahaman terhadap metode-metode ini penting agar proses distribusi dan transportasi dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh wanita PJ Tambunan. PJ dipersilakan. Baik, cara menentukan solusi awal yang efisien dalam masalah transportasi untuk meminimalkan biaya distribusi barang dari titik asal ke titik tujuan. Nah, untuk menentukan solusi awal yang efisien dalam masalah transportasi, terdapat 3 metode utama yang digunakan untuk mengalokasikan barang dari titik asal atau sumber ke titik tujuan dengan biaya serendah mungkin. Berikut adalah cara kerja masing-masing metode dengan memberikan contoh. Nah, contohnya sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada 3 pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Baik, ada pabrik 1, 2, 3, pasar 1, 2, 3 dengan permintaan pada pasar 1 yaitu 150, pasar 2 70, pasar 3 60, dengan penawaran harus satu lain yaitu pabrik 1 120, pabrik 2 80, dan pabrik 3 80. Baik, di sini ada dari pabrik 1, 2, dan 3 dan pasar 1, 2, 3. Pabrik 1 pasar 1 ada biaya dengan biaya 8, dan pabrik 1 pasar 2 5, pabrik 1 pasar 3 6, pabrik 2 pasar 1 15, pabrik 2 pasar 2 10, pabrik 2 pasar 3 12, pabrik 3 ke pasar 1 3, pabrik 3 ke pasar 29, dan pabrik 3 ke pasar 3 10 dengan penawaran yang sama seperti contoh di atas tadi. Nah, masalah di atas juga dapat dirumuskan sebagai suatu masalah LP sebagai berikut. Minimumkan Z sama dengan 8X1 ditambah Z sama dengan 8X1 ditambah 5X12 ditambah 6X13 ditambah 15X21 ditambah 10X22 ditambah 12X23 ditambah 3X31 ditambah 9X32 dan ditambah 10X33. Nah, batasannya itu X11 ditambah X12 tambah X13 sama dengan 120, yaitu penawaran pabrik 1. X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 80, penawaran pabrik 2. X31, X32, X33 sama dengan 80, penawaran pada pabrik 3. X11 tambah X21 ditambah X31 sama dengan 150, penawaran pada pabrik 1. X12 tambah X22 tambah X32 sama dengan 70, permintaan pabrik 2. Dan X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 60, permintaan pada pabrik 3. Baik.
selanjutnya akan dibagikan oleh teman kita Julian Mentores. Julian, silakan. Oke, saya dengan menggunakan solusi awal metode transportasi. Satu, metode sudut barat laut atau northwest corner method. Langkah-langkah solusi awal menggunakan metode sudut baru laut ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas atau sudut barat laut. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut tidak boleh melebihi jumlah suplai pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Metode biaya terkecil. Langkah-langkah: pilih variabel SIJ atau kotak dengan biaya transport atau CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu yang tidak terisi atau dihilangkan. Pilih CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Kelas selanjutnya akan dibagikan oleh teman kita dari silakan. Baik, metode aproksimasi Vogel atau Vogel's Approximation Method atau FAM. Baik, langkah-langkahnya yang pertama, satu, tentukan selisih biaya terkecil dengan biaya di atasnya pada setiap baris dan kolom. Yang kedua, cari selisih terbesar dan alokasikan pada sel dengan biaya terkecil tersebut sesuai dengan jumlah supply sumber dan jumlah permintaan tujuan yang bersesuaian. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai solusi awal layak sudah diperoleh. Perbandingan efektivitas dari metode sudut barat laut atau northwest corner, metode biaya terkecil atau Lescott metode, dan metode aproksimasi Vogel. Efektivitas. Metode aproksimasi Vogel adalah yang paling efektif dalam mendekati solusi optimal. Yang pertama, sederhana dan cepat. Metode sudut barat laut adalah metode paling sederhana dan cepat, tapi kurang efektif dalam menekan biaya transportasi. Kompromi antara efektivitas dan kecepatan. Metode biaya terkecil menawarkan kompromi yang baik antara kecepatan dan efektivitas dengan hasil yang cukup baik dan perhitungan yang relatif cepat. Sejauh mana pemilihan metode solusi awal mempengaruhi efisiensi dan kecepatan dalam proses optimasi biaya transportasi. Yang pertama, metode sudut barat laut. Solusi awal yang jauh dari optimal menyebabkan lebih banyak iterasi dalam optimasi, sehingga proses optimasi menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Yang kedua, metode biaya terkecil memberikan keseimbangan antara kecepatan dan efisiensi. Proses optimasi lebih cepat dibandingkan sudut barat laut, tetapi masih membutuhkan lebih banyak iterasi dibandingkan aproksimasi Vogel. Yang ketiga, metode aproksimasi Vogel memberikan solusi awal yang paling mendekati optimal, sehingga proses optimasi menjadi paling efisien dan cepat dengan jumlah iterasi yang minimal.